pihak madrasah pantun. Kalau aku nggak kena pantun, lemah hal ya ditengok orang. Kita ulang sekali lagi. Jalan-jalan ke kota Batam, singgah sebentar ke Indragiri. Mama-mama yang nggak jawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut juga mau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, Taman Pendidikan Islam Gunung Pamela. Yang kami hormati, yang kami muliakan, KUA Kecamatan Spis-Spis. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Spis-Spis. Yang kami hormati, yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, asatiz-asatizah, para dewan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bukan karena aku tak mau, tapi karena nggak tahu aku namanya. Serta yang kami harapkan kemanfaatannya di masa depan, adik-adik, siswa-siswi sanawiyah maupun aliyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat dari Allah. Pecahkan ginjal kan. Tengok di rumah. Atas berkat rahmat nikmat dari Allah, kita semua bisa berjumpa. Kalau bukan karena rahmat Allah, nikmat Allah, tak mungkin kita bertemu. Tadi pagi saya di masjid apa? Nurun Nabawi. Begitu selesai ngisi, ku tengok ban mobilku bocor. Entah siapa yang punya ulah. Aku tak mencurigai kepala KUA, orang KUA ini. Tapi tak tahu juga, mungkin kosal juga nih Ustaz, lama kali datang. Bocorkan bannya aja. Tapi syukur bocornya di sini, bukan di jalan tol, Ustaz. Kalau di jalan tol tak sampai aku kemana. Itu semua berkat rahmat nikmat dari Allah. Tadi malam saya baru nyampe jam 12:30, jam 1 malam dari Sulawesi Tenggara. Saya berangkat dari Sulawesi, Bandara Halu Oleo, Kendari. Jam 12 siang aku berangkat dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Tadi malam jam 12:30, hampir 12 jam, lebih dari 12 jam. Jam 12 aku transit nyampe ke Jakarta jam 3 sore. Jam 3 sore menunggu berangkat itu jam 6:30 maghrib baru bisa berangkat ke Medan. Tapi apa yang terjadi? Jakarta kemarin hujan, petir, bahkan gempa, Ustaz. Akhirnya apa? Yang aturan 6:30 pesawat udah berangkat ke Medan, delay, terlambat, jam 8:30 malam baru berangkat. 8:30, jam 10:30, jam 11-an baru nyampe Medan. Di Medan juga hujan, angin tiup. Ini dalam hati dah was-was ini. Sempat terjatuh, meledak ini kapal. Enak juga masuk TV-nya. Telah meninggal seorang dai dari Sulawesi Tenggara, si Alang. Tapi alhamdulillah, sekali lagi berkat rahmat nikmat dari Allah kita dikumpulkan. Salawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang jadi patokan barometer baik buruk seseorang, yang jadi patokan barometer manusia masuk surga atau neraka, itu adalah baginda besar Muhammad Rasulullah. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan kegantengan. Kalau dibilang yang masuk surga yang itu putih-putih kayak Raffi Ahmad, aku hitam. Yang ganteng-ganteng kayak Baimo, aku jelek. Udahlah pendek, pesek, tongge, bokeh. Tapi ternyata patokannya bukan itu. Kalau ternyata yang tinggi-tinggi badannya bisa masuk, kayak dengan Pak dari KUA, Aswerman, semekot kita Pak, semeter kotor. Ini kalau masuk kolam berenang, agak jijik-jijik gitu. Iya. Supaya kelihatan kepalanya. Maka Rasulullah, teman-teman, adik-adik, jadi patokan. Dan inilah menjadi teladan kehidupan manusia sampai dengan akhirat. Bapak, Ibu, para dewan guru, adik-adik rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebelum mulai, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Rahim Pardomuan Siregar. Biasa dipanggil Kak Andi. Margaku Siregar. Kalau di Medan Siregar ada kepanjangannya, Sinting Recok Garang. Agak gilo dikit. Aku bilang aku agak gilo. Ustadz Siregar agak gilo. Kudirikan kau kemari, kusuruh kau manjat pohon, sanggup aku. Cuman tak mau aku, nanti pulang tak dibayar aku, Ustaz. Ditandai muka aku sama kepala sekolahnya. Karena aku agak gilo, sabar-sabar kalian yo. Baik-baik kalian di situ. Iya. Paham yo? Usah berulah kau. Tak lama-lama aku. Udah habis materiku, pulang aku. Kembali aku belum tidur, aku dari tadi malam, baru 2 jam aku tidur. Belum lagi ku peluk istriku. Udah 6 hari ku tinggalkan istriku, nggak dipegang-pegang. Bajunya karena belum ku cuci. Sapu karena aku menyapu rumah. Apa nyala? Si kecil gila. Ini tak lama-lama aku dari rindu aku sama anakku, mamanya juga. Bapak Ibu sekalian ada rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih dibuat ke Andi bukan Ustadz Andi? Karena satu, jemaahku kebanyakan anak-anak remaja kayak kalian sama anak-anak kecil-kecil. Bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak. Kenapa? Karena terkadang mama bapak-bapak banyak sakit hatinya. Betul lah. Nanti begitu wirid, majelis taklim disinggung sedikit mama-mama, berbisik di belakang anak. Usah pelandang Ustadznya lagi, itu acara taklim kita nih. Entah apa aja dan menyindir-nyindir. Tak diundang aja aku. Kalau nanti aku agak keras sedikit sama bapak, dibilang udah tahun depan tak usah masuk khotbah Jumat lagi dia. Tadi pakai lagi aku. Tapi saya suka nyaman anak biar bisa digiling, ya. Betul. Jangan sampai digiling ya. Yang kedua, cara saya menyampaikan materi bukan kayak ustadz-ustadz pada umumnya berceramah. Saya fokus untuk mengenalkan, menyiarkan yang namanya sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Cerita sejarah. Sejarah apa? Sejarah para nabi. Sejarah apa? Sejarah para rasul. Sejarah apa? Sejarah para sahabat. Supaya apa? Supaya engkau tahu siapa nabimu. Jangan cuma engkau tahu JJ, Bonge, Kurma, Roy, Slebel. Paham? Kalian duduk sini le. Apa lu samping? Aku dari tadi belum minum teh, minum es, kalian udah minum es kalian tadi kan? Hah? Tadi ada tadi gue tengok minum kalian. Warna-warna aku warna putih. Ada kan? Kosong bongkak kalian, kulirik kalian tadi. Kan aku bilang aku Siregar. Adik-adik rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Memperingati maulid Nabi Muhammad Rasulullah. Tak nampak tahunnya. Tak nampak tulisannya. Halang sama ujung. Ku tanya sama kalian, kapan Rasulullah lahir? Angkat tangan. Tahun gajah, berapa itu angkanya? 1940? Iya, salah. Bahu.
Nah, kemarin mana 1945 kira Indonesia merdeka? Bukan 1945 deh. Tahun berapa? Berapa? 730? Iya, salah. Ini kalau nggak bisa terjawab, tak lanjut kita nih, Sat. Ulang nggak bisa. Habis cerita. 5, 4, 3. Tepuk tangan dulu dong. Mantap, paten, bagus. Nanti dapat hadiah umroh ya, brosur yang saya kasih. Daftarnya sama saya. Berangkat kita nanti. Kalau saya sama anak-anak, saya bilang sama anak-anak, hitungan ketiga diam. Anak-anak tadi yang di masjid sana diam. Hitungan 3 sama kalian diam. 1, 2, 3 diam. Udah gue bilang. Saya ulang. Tadi saya di masjid anak-anak dibilang hitungan ketiga diam. Anak-anak TK, anak-anak RS. Sekarang gue tes kalian. Hitungan ketiga kalian diam. 1, 2, 3. Diam kalian yuk. Baik, ada rahmatullah subhanahu wa ta'ala. 12 Rabiul Awal. Beri tepuk tangan dulu untuk ini tadi, vokalisnya. Bagus sekali, suara. Tepuk tangan dulu dong. Masa ada mana tadi kakak itu? Biar badan pendek. Tapi suaranya tinggi. Orang Melayu awak, Kak. Oh, Jawa. Iki Jawa suaranya, ya Allah. Bisa nyinen. Nanti saya kemarin waktu Indonesia itu semua peserta dari Jawa. Wih, Sunda, orang Jawa, suaranya bagus-bagus. Biasa tuh nyinen. Biasa nyinen. Orang Jawa semuanya sholawatan karena suara mereka aku. Benar apa saja. Udah fales. Ada rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu zaman saya atau zaman ustadz-ustadz bapak-bapak di depan ini, bukan berarti saya sama usianya kayak bapak-bapak di depan ini. Dulu ada lagunya 12 Rabiul Awal. Iya, dilahirkannya 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil. Baru mama nasibnya pengen kecil. Darilah itu. Ibu gak ikut nasib dulu. Tak tahu mama ini. 507 Masehi disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Ini tadi pagi ku ceritakan sama orang itu. Karena dulu ada pasukan gajah menghancurkan Ka'bah, ratakan kota Mekah. Kenapa? Ada seorang raja namanya Abrah, benci, marah neng orang Islam sholat di depan Ka'bah. Maka dia mau usir itu orang Islam di kota Mekah. Dan dia pindahkan ke negeri Yaman. Dia bangun sebuah gereja, suruh sholat di gereja. Tapi tak mau, karena tak mau Abdul Muthalib pemimpin kota Mekah dihancurkan itu. Dia bawa pasukan gajah. Pasukan gajah berbaris. Gajahnya baris. Seorang kota Mekah. Tepuk tangan dulu lah. Itu tadi pagi. Begitu mau dihancurkan datang dari langit toyuran ababil. Bawa batu yang panas dijatuhkan ke kepala pasukan Abrah. Akhirnya semuanya hancur. Ka'bahnya salah. Makanya sekarang kita bisa pergi berangkat ke kota Mekah untuk ngelihat umroh, apalagi umrohnya sama saya. Ustaz nggak ikut travel juga? Sama saya ini aja lah. Ini daerah dia aku kasih lah. Dek, hari ini saya tidak mengisahkan itu, tapi saya ingin mengenalkan Rasulullah dan salah satu sahabatnya. Usianya sama kayak Anda, tapi belum tentu hebatnya sama seperti dia.
Siap? Siap? Kita mulai ceritanya. Bismillah. Kupil dulu siarannya. Sekali lagi. Weh, terang. Tak naik ini ya. Sanoli naik. Jauh kali terasa. Sekali lagi. Enggak juga. Aja. Tengok satu. Kita mulai ceritanya. Alkisah. Dulu ada seorang anak muda sahabat Rasulullah, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang anak muda, gagah, berani, hebat. Usianya saat itu 17 tahun, sama seperti teman-teman di sini. Keturunan bangsawan, keturunan sultan. Tapi ini Sa'ad bin Abi Waqqas tak minta duit, tak minta uang sama emaknya. Kenapa? Karena dalam catatan sejarah, ia itu masih muda, udah bekerja. Apa kerjanya? Bukan mendodos, apalagi menderes, apalagi mencari ikan di laut. Tidak. Dia pergi mencari kayu, buat busur, buat anak panah. Dia potong pohon, dia tarik, pohonnya jatuh. Dia angkat, dia gergaji, dipotong sesuai busur, taruh karet tengahnya. Lalu batang-batang kayu dia raut jadikan anak panah. Itu yang dia buat, dia jual. Singkat cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, teman-teman. Dia syahadat dalam perjalanan Islam ada dua metode. Yang pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua terang-terangan. Saat itu Sa'ad masuk dalam kaidah atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Maka sembunyi-sembunyi, nggak boleh ketahuan kau itu Islam, nggak boleh ketahuan kau nyembah Allah, nggak boleh ketahuan kau yakin pada Muhammad Rasulullah. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan sholat di dalam kamarnya. Allahu Akbar. Datang ibunya. Sa'ad, Sa'ad, di mana kamu nak? Sa'ad. Masuk ke dalam rumah nggak nemu. Sa'ad. Ke dapur nggak nemu. Kira-kira apa? Sa'ad yang saat itu sholat dilihat sama ibunya langsung di dalam kamarnya. Ibunya masuk ke dalam kamar. Kapan kursi sembarangan? Wahai Sa'ad, apa yang kau lakukan nak? Sa'ad bilang, wahai ibunda, aku sedang sholat. Wahai ibunda, aku telah beriman kepada Allah. Wahai ibunda, aku telah beriman kepada Muhammad Rasulullah. Apa? Tinggalkan itu agama. Tidak ibunda. Demi Lata dan Uzza, kembali engkau kepada agama nenek moyangmu. Tidak ibunda. Apa kata Sa'ad? Wahai ibunda, apapun yang terjadi, engkau itu tetap emakku dan aku tetap menjadi anakmu. Itu tidak merubah apapun. Enggak. Tinggalkan agama Muhammad. Enggak. Tinggalkan. Tahu kalian, mama nggak pernah mau kalah. Betul. Betul. Apalagi mama kita itu merepet dan merepet. Pagi-pagi merepet, siang merepet, sore merepet, malam merepet, tidur ngigur merepet. Apa kata saya? Enggak ibunda, aku tetap jadi anakmu dan engkau tetap ibuku. Oh,
Apa kata? Oh, kalau itu memang maumu, mulai besok aku akan berhenti makan sampai engkau meninggalkan agama Muhammad. Oke, baik. Betul. Besoknya emaknya nggak makan. Besoknya emaknya saat nggak minum. Hari pertama nggak makan, nggak minum. Masih kuat, masih bisa, Hari kedua masih kuat, kan? Hari ketiga mulai goyang. Hari keempat pening kepala. Hari kelima mulai pucat. Selang beberapa hari, Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas mati, cepat kali matinya. Meninggal, enggak juga. Enggak juga makan. Masih hidup. Masih hidup. Cuman emaknya jatuh sakit. Orang-orang bilang, wahai Sa'ad, tengok ibumu. Wahai Sa'ad, lihat ibumu. Maka apa yang terjadi? Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke rumah ibunya. Dia bawa sepinggan makanan, segelas minuman. Lalu apa? Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di samping ibunya sembari membujuk. Wahai ibunda, makanlah ini makanan, sambil disulam. Ibunya makan, ibunda. Iya loh, mama kalau udah sakit banyak kali tingkahnya. Mengke betul. Emaknya saya juga gitu, dibujuk makanlah ibunda, makanlah ibunda. Ibunya bilang enggak. Apa kalimat yang keluar dari mulut ibunya? Engkau milih aku hidup, aku mati. Saja, ya hiduplah mak. Apa pula mati? Kalau gitu tinggalkan Muhammad dan kau pilih aku. Sekarang ku tanya Mang, kira-kira Sa'ad bin Abi Waqqas milih ibunya atau milih Rasulullah? Milih ibunya apa milih Rasulullah? Nanti mau kalian namanya mati. Senang kali kalian? Jujur. Sa'ad milih ibunya apa Rasulullah? Sa'ad bingung. Dia diam sejenak mikir, apa yang harus kupilih? Akhirnya apa? Sa'ad berbisik di telinganya, telinga ibunya. Wahai ibunda, walaupun engkau punya 100 nyawa, dan dari 100 nyawa itu engkau ibunda, engkau hidup lalu mati. Hidup lalu mati. Hidup lalu mati. Hidup lalu hidup lalu sampai 100 kali, sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad. Emaknya tarik nafas. Mati aku. Akhirnya apa? Ibunya lulu, ibunya mau makan. Alhamdulillah. Tanya sama kalian, mak kalian muslim atau tidak? Orang Islam atau tidak? Saat yang emaknya saja tidak Islam, di saat dia bujuk, apalagi awak. Kenapa begitu? Iklan ini dipersembahkan oleh Pepsode. Terima kasih ya. Duh, cepat. Ini bukan aku yang ditengok, kalian ditengok. Masya Allah. Ini masalah membujuk. Kalian kalau nyampe rumah, kalian bilang sama, kami mau perpisahan mak. Pergi ke perapat, suruh bayar 200.000. Kalian bilangnya gitu sambil goyang-goyang kaki. Kira-kira kasih mama kalian nggak? Begini kan kau. Kok kira aku beng katanya. Tapi kalau begitu engkau mau minta, paginya aku udah sapu rumah. Kakak-kakak yang cuci piring, abang-abangnya bantu. Habis itu kau busuk mamamu, ma apa? Oh ma apa? Udah maunya kau? Iya ma. Nggak apa-apa, kau busuk aja. Kami mau perpisahan. Ya udah perpisahan lah kalian. Bukan gitu ma. Aduh capek mama ya. Aduh mama capek.
Jangan muka aku, oh ya. Muka. Baru bilang, wah ibunda aku pengen pergi. Kira-kira dikasih nggak sama mama? Kalau ternyata pun mama nggak ngasih, itu bukan karena nggak mau, tapi karena nggak ada duit. Kalaupun nggak ada duit, apa dia bilang? Boleh tunggu 3 hari lagi. Tunggulah 4 hari lagi, seminggu lagi. Kenapa seminggu lagi? Iyo ada ibu tunggu duit. Akunya dibalikkan seminggu lagi. Aku tunggu lagi. Boleh tunggu bentar lagi. Kenapa mak? Belum gajian bapakmu. Belum laku sawitnya. Belum selesai dia menorok. Belum siap dia ngambil sawit. Karena sayang. Maka kalau engkau punya lidah, engkau punya hati, engkau bujuk ibumu, bahkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, emaknya pun bisa luluh. Alhamdulillah. Saat yang tadi anak muda, makin lama makin tumbuh. Dek, saat makin besar makin tumbuh, ia mulai ikut perang. Ada satu perang, namanya perang Uhud. Perang. Kenapa dikatakan perang Uhud? 5, 4, 3, 2, tak tahu. Ku bagi tahu. Dikatakan perang Uhud karena perang itu terjadi di sekitar, di dekat, di bawah kaki gunung Uhud. Maka Rasulullah berkata, wahai para pemanah, kalian naik ke atas bukit Uhud. Naik. 2 pesan Rasulullah. Jangan kalian turun dari atas bukit Uhud ini. Walaupun kalian lihat di bawah kami sudah menang, sudah berhasil, bahkan sudah mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Yang kedua, jangan kalian turun. Walaupun kalian lihat kami di bawah sudah mati, kalah, bahkan mayat kami, bangkai kami, tubuh kami sampai dimakan sama burung pemakan bangkai. Sekalipun kalian para pemanah, jangan turun. Siap ya Rasulullah. Mulai yang di atas mulai tarik anak panah. Yang di bawah para pasukan berbaris. Sahabat Rasulullah mulai berbaris. Orang kafir Quraisy dari depan juga mulai datang. Satu persatu mereka berbaris, satu persatu mereka berkumpul, satu persatu mereka bersiap-siap. Ada yang memegang anak panahnya tadi, ada juga yang memegang pedangnya, ada juga yang memegang tombaknya, ada juga yang duduk di atas kudanya, dan itu semua mereka bersiap. Semua sudah siap ya Rasulullah, siap ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Yang dari atas sudah mulai narik anak panah. Dan saat itu seluruh pengendara kuda menghentakkan kudanya menyerang orang kafir di depan. Serang! Para menggunakan pedang, mereka mengayunkan pedang mereka dari atas. Dari belakang yang menggunakan tombak melemparkan tombaknya. Satu persatu umat Islam mulai maju ke depan. Serang! Orang kafir Quraisy mulai ketakutan. Orang kafir Quraisy mulai gemetaran. Orang kafir Quraisy mulai perlahan mundur ke belakang. Kenapa? Karena umat Islam saat itu berhasil menekan, cepat menekan, segera mengusir mereka. Bahkan
para wanita-wanita kafir Quraisy saking ketakutannya, saking ngerinya, saking hebatnya serangan umat Islam, wanita-wanita kafir Quraisy itu mereka berlari sambil menarik baju mereka. Dan umat Islam saat itu berhasil menang. Alhamdulillah. Kafir Quraisy mundur ke belakang. Dan umat Islam yang di bawah bisa mendapatkan ghanimah. Ghani yang dari atas bukit melihat. Kita sudah menang. Iya. Kita sudah berhasil. Iya. Kita sudah berhasil mengusir mereka. Iya. Gimana? Turun. Para pemanah turun dari bukitnya, meninggalkan pos mereka, melupakan perintah Rasulullah. Turun para pemanah. Maka saat orang kafir sedang lari tadi, dia melihat semuanya para pemanah umat Islam telah meninggalkan posnya. Segera kita ubah strategi. Ubah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kalian terus lari memutari Bukit Uhud. Kelompok kedua, putar badan balik ke tempat titik perang. Maka saat umat Islam lagi ngambil harta yang tertinggal, ghanimah, uang, makanan, emas, baju besi, kuda, unta, apalagi yang ditinggalkan, mantan. Tiba-tiba dari depan orang kafir balik lagi. Umat Islam balik lepas. Tiba-tiba dari belakang juga ada. Umat Islam berada di tengah-tengah, ditekan dari depan, ditekan dari belakang. Apa yang terjadi? Pertempuran kembali dilanjutkan. Kuda-kuda kembali dipacu. Pedang-pedang kembali diayunkan. Anak-anak panah kembali lepas. Tombak-tombak kembali lemparkan. Tapi apa yang terjadi? Sia-sia. Umat Islam perlahan mulai kalah. Sahabat Rasulullah mulai terluka, berdarah, jatuh, mati, syahid di tempat. Bahkan saat itu tersiar kabar dari belakang. Ada yang teriak, ini lagi perang. Hei, Muhammad telah mati. Muhammad telah meninggal. Ia telah tewas. Islam telah kalah. Para pengendara kuda yang mendengar teriakan itu berhenti dari kudanya. Para pengguna pedang yang mendengar teriakan itu terlepas pedangnya dari genggaman cengkraman jari-jarinya. Para pemanah yang sedang menarik anak panahnya dari busurnya terlepas anak panah dari busur. Para sahabat yang sedang berlari berhenti diam terduduk mendengar kabar Muhammad Rasulullah telah mati, telah wafat. Pertanyaannya, apakah Muhammad Rasulullah sudah mati? Apakah Muhammad Rasulullah sudah wafat? Apakah Muhammad Rasulullah telah tewas? Apakah Muhammad Rasulullah telah meninggal? Belum. Muhammad Rasulullah ternyata di belakang masih berdiri. Rasulullah ternyata di belakang masih berdiri dan hidup. Masih kuat, masih gagah, dengan seorang anak muda di depannya yang menjaganya, melindunginya dengan busur dan anak panahnya. Siapa dia? Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas yang melindungi Rasulullah dengan anak panah. Apakah Rasulullah diam? Enggak.
Rasulullah ambil anak panah kasih sama Sa'ad. Terima kasih Rasul. Terima kasih Rasul. Terima kasih Rasul. Terima kasih Rasul. Sampai satu ketika Rasulullah kasih satu anak panah yang patah, dipegang sama Sa'ad. Ya Rasulullah, ini patah ya Rasulullah, ini buntung ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, demi nama ayah dan ibuku kau tembak saja itu anak panah. Ditarik sama Sa'ad. Tertancap di dada orang kafir Quraisy. Siapa dia? Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah usai? Belum. Orang kafir tahu Muhammad masih hidup. Dia ada di belakang sana. Dia dikawal. Dia dijaga. Sama siapa? Sa'ad. Kejar mereka. Rasulullah dikejar sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka dikepung sama orang kafir Quraisy. Mereka berdiri di depan Rasulullah. Mereka berdiri di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka orang kafir ingin membunuh Rasulullah. Mereka mengangkat busu dengan anak panah mereka, menarik anak panah mereka dengan kuat, mengarahkan anak panah mereka ke wajah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Dari sebelah Rasulullah ternyata ada satu lagi. Dialah Thalha bin Ubaidillah. Begitu anak panah dilepaskan, ia luruskan tangan kirinya menutup wajah Rasulullah dan dia tangkap seluruh anak panah yang ada. Dan dia biarkan jari-jarinya, telapak tangannya bolong. Dan dia biarkan tangannya terluka untuk menjaga wajah Rasulullah, untuk menjaga kening Rasulullah, untuk menjaga agar Rasulullah tetap hidup. Dan dia biarkan ini jari-jarinya semua putus berdarah. Darah segar mengalir di setiap jari-jarinya, tumpah di tanah bawah Bukit Uhud. Siapa mereka? Anak muda seperti Anda. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah. Siapa mereka? Yang mereka siap untuk menjaga Islam, yang usianya sama kayak kita, yang usianya sama kayak adik-adik di sini. Maka ketika ditanya kepada orang-orang terdahulu, apa yang kau ketahui tentang perang Uhud? Mereka bilang, itu perang miliknya si Thalha bin Ubaidillah. Siapa dia? Anak muda yang satu tameng, satu perisai menjaga Rasulullah saat itu. Siapa Thalha? Anak muda yang dalam dadanya, dalam tubuhnya setelah perang ada 30 sayatan pedang. Siapa dia? Anak muda yang dapat gelar syahid yang berjalan di muka bumi. Kenapa? Karena seluruh para sahabat mengira dia sudah mati, dia sudah tewas, dia sudah terkapar, dia sudah syahid. Maka ketika diangkat tubuhnya, Thalha bin Ubaidillah masih ada detak jantung. Thalha bin Ubaidillah masih hidup. Thalha bin Ubaidillah masih selamat. Sehingga Rasulullah bilang, kalau kau ingin melihat syahid yang berjalan di muka bumi, engkau lihat Thalha bin Ubaidillah. Teman-teman, rekan-rekan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa bedanya mereka sama Anda, sama kita di sini? Usianya sama. Yang membedakan adalah nih, hati iman kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, sayang kita, iman kita kepada Islam. Gak ada hubungan. Oh, kita sekarang lebih aman daripada mereka, ya? Lu tanya sama Glenn ke sekolah kemarin, ada Glenn lempari sama orang? Ada? Ada Glenn nyampe ke sekolah ini, Glenn dikejar mau dibunuh gara-gara Glenn mau sekolah? Ada? Ada Glenn laki-laki mau pergi sholat Jumat, Glenn dikejar mau dibunuh sama orang? Ada? Gak ada. Jadi kenapa terlalu lemah kita? Tadi saya mau kemari. Pertama saya pagi udah datang sekitar jam 8. Kedua kali aku di jalan lagi, ku tengok ada di sebelah rumah itu anak-anak juga. Ku pikir, ku rasa kalian lah, duduk sembunyi dan nongkrong di situ. Entah yang mana orang tak tanda aku. Dek, kawan-kawan sama usianya kayak kita, sama usianya kayak kawan-kawan di sini. Yang membedakan peran, hati, iman.
Kurang N apa lagi? Ku tanya sama laki-laki yang tadi pagi sholat subuh angkat tangan. Semana coba? Kita mau memperingati Maulid, sementara contoh Rasulullah pertama itu adalah sholat. Kita mau memperingati Maulid, semana kecintaan kita kepada Rasulullah masih lemah. Ada yang main skater? Ada nggak? Ada nggak? Yang jual chip ada nggak? Biar beli kita. Ya Allah. Kalau idola kita cuma dunia, percayalah masuk yang di neraka, dicelup-celup kayak Sariwangi, terputer celup-celup. Yang perempuan juga, kalau cuma idolanya penyanyi, artis Korea. Ku bilang sama kalian, dicelup-celup masuk neraka, mau? Mau? Mau nggak? Mau nggak? Ini pesan saya khusus untuk para wanita, karena rata-rata udah sanawiyah aliyah. Pesan saya, yang perempuan, jaga auratmu nak, jaga auratmu deh. Jangan kau tunjukkan rambutmu, jangan kau tunjukkan gayamu, jangan kau tunjukkan auratmu di depan laki-laki yang kurang ajar ini. Serius saya bilang, laki-laki itu kurang ajar. Makanya aku tak mau nikah sama laki-laki. Cuman semana gak kurang ajar ya kan, orang ini nunjuk-nunjukan ya kan. Orang ini yang nunjuk-nunjukan, yang perempuan. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalian jaga. Marwah kalian yang perempuan, manfaatnya itu terasa dari sekarang bahkan sampai ke masa depan. Kalian akan dimuliakan. Sekarang seandainya di pinggir sana ada preman, lewat perempuan pakai baju seksi, kira-kira premannya ngapain? Adek, kemarin adek, iya kan? Coba yang lewat yang jalannya itu perempuan pakai hijab atau mungkin dia bahkan pakai cadar, berani laki-laki, malah teroris mungkin ya. Tak berani dia mengganggu. Paham? Yang tertutup aja diganggu sama yang laki-laki, apalagi yang terbuka. Paham yang perempuan? Yang perempuan paham? Jangan bilang paham. Panas nggak ini? Saya tanya, panas nggak? Kalian berkipas panas nggak? Selalu kalian neraka nanti lebih panas loh. Apa sanksi kalian? Berkipas pun kalian kayak gini, neraka pun lebih panas lagi. Lebih bagus kalian kepanasan karena memakai hijab daripada kalian kedinginan karena tak berбaju. Panas loh Pak pakai jilbab panjang-panjang gini. Tapi di surga itu kau kedinginan. Sekarang kau panas, sekarang kau kedinginan karena kau buka ini orang jilbab. Dibuka pentolnya, pendek-pendek bajunya, iya nanti neraka ajak kok. Nggak ada AC jangan, nggak ada AC. Yang kedua, perempuan, yang perempuan, satu aurat, kedua akhlak, perbuatan. Kalian yang perempuan kalau dipanggil sama laki-laki jangan murah kali. Contoh, marfu'ah. Jangan mahal dikit, dipanggil Aisyah, diam dulu. Aisyah, nolenya pelan-pelan. Bertanya sama laki-laki, kalian suka perempuan yang pertama apa kedua? Pengen dapat pasangan yang pertama apa kedua? Yang murah apa yang mahal? Yang mahal, paham kalian? Sekarang tanya laki-laki, pilih, silakan pilih mana? Perempuan kalau makan bakso itu pelan-pelan. Dengan perempuan kalau makan bakso kakinya naik sak. Satu apa dua? Laki-laki mau pilih pasangan satu apa dua? Satu.
Anggun mulai paham. Yang perempuan paham? Laki-laki pilih mana? Perempuan kalau ketawa malu-malu sambil lenung, atau perempuan yang kalau ketawa tengah tuh kayak gitu pilih mana? Pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Laki-laki pilih mana? Pasangan perempuan istri yang udah dipegang-pegang sama orang atau belum pernah dipegang? Paham keren? Yang perempuan paham? Paham? Mahal dikit. Laki-laki kalian juga jangan cuma minta perempuan yang solihah, laki-laki juga harus solih. Tanya sama kalian perempuan, pilih mana? Kena kalian kan? Pilih mana? Yang perempuan pilih mana? Laki-laki yang bangun jam 4 pagi, setengah 5 pagi, begitu bangun langsung mandi, langsung wangi, terus itu rambutnya itu netes air wudhunya itu. Atau pilih laki-laki asal hari Minggu bangun jam 10 pagi, bersinglet, celana pendek, sambil garo-garo. Satu apa dua?